Klub dan tim bersatu di Appiano, inilah pato Inter untuk bangkit. Begitu judul La Gazzetta dello Sport hari ini. Sebuah proyek kebangkitan yang menjadi kelanjutan dari kemenangan melawan Ajax dan terutama Sassuolo. Di benak Lautaro dan rekan-rekannya hanya ada satu tujuan, bangkit mengejar Scudetto, sebuah misi harian setelah start yang kurang meyakinkan. Inter ingin melupakan hasil buruk saat melawan Udinese dan Juventus, serta menatap masa depan dengan optimisme. Itu dimulai dari laga tandang melawan Cagliari. Kepercayaan terhadap Christian Cifu tak pernah hilang, bahkan setelah dua kekalahan beruntun di Serie A. Namun, dua kemenangan beruntun, di Liga Champions dan di Liga, membantu mengembalikan rasa percaya diri di ruang ganti. Para petinggi klub juga terus hadir di Appiano Gentile. Presiden Marotta, Direktur Olahraga Ausilio, wakilnya Bacin, hingga Wakil Presiden Zanetti, semua ikut mendampingi. Ada kalanya dukungan manajemen menjadi sangat penting, seperti setelah kekalahan di Stadion Juventus. Saat itu, suara Cifu terdengar lantang, mengingatkan semua pemain agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Teguran keras itu, yang juga disetujui klub, ternyata menjadi titik balik untuk memperbaiki arah tim. Kali ini suasana jauh lebih tenang dan penuh kesadaran. Hanya perlu duduk bersama, menguatkan tekad, dan merancang langkah kebangkitan. Dari sinilah lahir pato Inter, sebuah perjanjian bersama untuk menjadikan kebangkitan ini sebagai misi utama. Cagliari di Sardinia dan Cremonese di Milano adalah dua ujian penting, diapit laga melawan Slavia Praha di San Siro. Setelah itu jeda internasional tiba, lalu Inter akan kembali dengan dua laga Serie A yang krusial, diselingi pertandingan Eropa melawan Union SG di Brasil. Lawan-lawan langsung seperti Roma dan Napoli menunggu, bahkan derby dengan Milan sudah di depan mata. Oktober ini menjadi kesempatan besar untuk menutup celah poin di klasemen. Inter harus memanfaatkannya, demi kembali bersaing di puncak dan melihat papan klasemen dengan kepala tegak. Lautaro Martinez sempat berhenti mencetak gol sejak laga melawan Torino. Seperti diberitakan Corriere dello Sport, gol pertamanya musim ini, yang juga satu-satunya hingga saat ini, terjadi pada 25 Agustus, tepat sebulan lalu. Setelah itu, ada malam sulit saat menghadapi Udinese, disusul jeda internasional yang membuat Lautaro kembali dalam kondisi lelah, bahkan sempat merasakan sakit pada punggungnya. Namun kini, saatnya sang kapten bangkit. Peran Lautaro sangat vital bagi Inter, dan Cifu menyadari betul hal itu. Itulah sebabnya ia memilih untuk mengelola kondisi Lautaro dengan hati-hati setelah jeda, tanpa memaksakan tampil terlalu cepat. Sekarang, kabar baiknya, Lautaro siap bermain sejak menit pertama melawan Cagliari. Laga ini punya makna khusus. Tepat pada 29 September 2018, 7 tahun lalu, Lautaro mencetak gol pertamanya untuk Inter justru ke gawang Cagliari. Sejak saat itu, sang Toro telah merayakan 153 gol bersama Nerazzurri. Menariknya, Cagliari adalah korban favorit Lautaro, 11 gol dalam 11 pertemuan, termasuk torehan luar biasa, 7 gol hanya dalam 5 laga terakhir menghadapi tim Sardinia itu. Catatan pertemuan pun mendukung Inter, 9 kemenangan, 1 hasil imbang, dan hanya 1 kekalahan melawan Cagliari. Siapa yang akan menjadi pasangan Lautaro di lini depan masih menjadi teka-teki. Apakah Thuram, Pio Esposito, atau Bonni? Namun satu hal pasti, Lautaro Martinez akan memimpin serangan Inter dari awal laga. Luis Enrique sempat tampil sebentar saat laga melawan Torino di Giornata pertama, lalu menghilang dari sorotan. Bahkan, ada yang mulai berspekulasi tentang kasus pemain Brasil ini. Namun, masuknya Enrique saat menghadapi Sassuolo, dengan 30 menit tersisa dan skor masih ketat, membuktikan bahwa ia sama sekali tidak dilupakan oleh Cifu. Kontribusinya dalam kemenangan atas Neroverdi pun jauh dari kata sepele, seperti yang dicatat Corriere dello Sport. Enrique jelas memiliki kualitas teknis yang luar biasa, seperti yang sudah ia tunjukkan musim lalu di Prancis. Namun, Cifu ingin ia memperoleh rasa percaya diri yang lebih dalam mengeksekusi kemampuan yang memang sudah menjadi ciri khasnya. Inter mendatangkannya dengan tujuan menghadirkan pemain sayap berbeda, mampu melewati lawan dengan dribble, dan siap memberi umpan matang ke depan gawang. Masih dibutuhkan pembuktian lebih lanjut, tapi jadwal pertandingan berikutnya yang relatif lebih ringan akan mempermudah adaptasi pemain asal Brasil ini, mulai dari laga melawan Cagliari, Slavia Praha, hingga Cremonese, sebelum jeda internasional berikutnya.
Keunggulan Enrique dalam duel 1-1 akan sangat berguna saat menghadapi tim yang bermain rapat dan menutup ruang, karena satu aksi brilian bisa memecah keseimbangan pertahanan lawan. Cifu juga melakukan pendekatan serupa dengan Diouf, pemain lain yang didatangkan dari Liga 1 musim panas ini. Kesabaran menjadi kunci. Cifu memantau perkembangan Diouf di latihan, dan waktunya bisa segera tiba. Belum bisa diambil kesimpulan akhir karena ia baru mencatat 11 menit bermain melawan Torino, tulis Corriere dello Sport. Andrea Stramaccioni mengenal Christian Cifu dengan sangat baik, mengingat ia pernah menjadi pelatih Inter ketika Cifu masih bermain. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Stramaccioni memberikan pandangannya. Ia ditanya apakah Inter bisa mengejar Napoli. Menurutnya, ini masih awal musim, baru 4 giornata berlalu. Inter memiliki kualitas untuk melakukannya, apalagi Napoli kini kembali sibuk di kompetisi Eropa, faktor yang bisa memengaruhi perjalanan mereka di Liga. Namun, Stramaccioni menegaskan bahwa musim ini perebutan gelar tidak hanya melibatkan dua tim tersebut. Bagaimana cara mengejar Napoli? Menurut Stramaccioni, Inter sudah bermain proaktif dalam 4 pertandingan, selalu menciptakan banyak peluang, tapi juga terlalu mudah kebobolan. Saat ini, Inter memimpin Serie A dalam persentase gol yang diterima dibanding jumlah serangan yang dihadapi. Artinya, mereka terlalu mudah ditembus, dan ini harus segera dibenahi. Dari segi kedalaman skuad, Stramaccioni melihat Inter memperkuat lini tengah dan serangan dengan baik. Kecuali pergantian Akanji untuk Pavard, para rekrutan baru memperkokoh bangku cadangan, sementara kualitas 11 starter tetap terjaga. Ia menilai langkah Inter yang kini fokus mendatangkan pemain muda di bawah 23 tahun adalah keputusan tepat, hanya saja dibutuhkan kesabaran. Napoli, sebaliknya, memilih pemain yang lebih berpengalaman namun tetap memiliki potensi masa depan, sehingga siap bersaing di Liga maupun Liga Champions. Soal pemain baru, Stramaccioni terkesan dengan cepatnya De Bruyne dan Højlund beradaptasi di Napoli. Sementara di Inter, hanya Suchik dan Akanji yang dianggap selevel dengan pemain inti. Namun ia memberi perhatian khusus pada Esposito, yang menurutnya punya semua kualitas untuk menjadi kejutan musim ini. Lalu soal duel pelatih, Cifu versus Conte. Stramaccioni menyebut, dalam perburuan gelar, sosok pelatih akan selalu menjadi faktor penentu. Cifu harus menghadapi lawan terberat dalam diri Antonio Conte, yang unggul pengalaman, karisma, dan kepemimpinan. Tapi ia juga mengingatkan agar tidak melupakan Allegri dan Milan, yang tanpa beban kompetisi Eropa bisa tampil lebih segar, serta Gasperini yang mampu menciptakan ikatan kuat dengan Roma. Bahkan Tudor, dengan start musim yang positif, patut diperhitungkan. Paolo Condo, dalam editorialnya di Corriere della Sera, membahas bagaimana peran bek sejati telah berubah selama bertahun-tahun dan bagaimana pasar transfer memberikan sinyal yang jelas. Ia menyoroti fenomena menarik, kesalahan seorang bek ini lebih sering menjadi sorotan dan memicu kemarahan publik dibandingkan dengan kesalahan seorang penyerang. Seorang striker yang menembak tinggi dari posisi matang atau gagal memanfaatkan gawang kosong cenderung dimaafkan, bahkan dipandang dengan indulgensi filosofis. Sebaliknya, kesalahan seorang bek hampir selalu menuai kritik keras tanpa ampun. Condo menolak anggapan bahwa para pelatih berhenti melatih pertahanan dengan baik. Menurutnya, yang berubah adalah parameternya. Pasar transfer menjadi bukti nyata. Lihat saja Juve, Milan, dan Inter. Fokus mereka ada pada pembelian penyerang dan gelandang, sedangkan sektor pertahanan justru minim sentuhan. Inter, misalnya, setelah 4 giornata memiliki serangan terbaik dengan 11 gol, tetapi pertahanannya hanya berada di posisi ke-18 dengan 7 gol kebobolan. Fenomena ini sejalan dengan daftar pemain dengan bayaran tertinggi, yang dihargai adalah para penyerang, sementara bek kurang mendapat perhatian. Akibatnya, pemain muda di sekolah sepak bola pun enggan menjadi bek. Jika posisinya tidak diajarkan dengan serius, tidak dicari di bursa transfer, dan tidak dihargai dalam gaji, mengapa harus memilih menjadi seorang bek?